Masih ingat gak sama Kompas? Kompas adalah salah satu sepatu atau merek brand lokal yang menurut gue punya peran penting di perlokalan, karena emang lokal tuh gede dan mulai dikenal ya salah satunya dari Kompas. Walaupun saat itu banyak banget brand-brand lokal yang mendampinginya waktu itu, banyak banget. Ya mungkin salah satu yang masif yang besarnya Ventela, Patrobas, Brodo. Padahal sebelumnya brand lokal juga udah pernah ada yang gambarnya pisang tuh, yang banana, apa tuh, brand sepatu lokal. Tapi waktu itu sebelum Kompas yang keluar banget ya, so out banget, itu sepatu lokal tuh kayak masih ibaratnya masih di dalam tanah, masih di underground. Tapi setelah Kompas keluar, itu mulai banyak banget brand-brand lokal yang mulai tumbuh, mulai grow. Seperti yang gue bilang tadi, kayak Patrobas, Patrobas, Ventela, segala macamnya lah ya. Bahkan waktu itu ada di mana kita sama-sama tahu ya teman-teman, ada di mana scene atau momen Kompas itu ada yang niruin gitu. Padahal kalau secara siluet banyak yang bilang kalau si Kompas Gazelle itu ya, itu adalah hasil ATM dari Nike Blazer. Nah waktu itu ada skena di mana atau drama di mana Kompas tuh ada yang niru, namanya itu Campes kalau nggak salah. Itu banyak banget Campes, Sempak kan sekarang. Itu tuh banyak banget niru dan itu lucu banget. Itu yang niru tuh kayak si Campes, Sempak itu dia motifnya itu perlawanan, karena emang waktu itu Kompas sombong banget. Kompas parah sombongnya karena harga resellnya tuh mahal, barangnya tuh sok dilimit-limitin. Padahal sebenarnya waktu itu pabrik Kompas juga nggak yang gede banget, yang masih di pabrik lama. Jadi produksinya tuh yang nggak banyak sebenarnya. Makanya produknya tuh bukannya sok dilimitin, karena emang ya terbatas, karena ya produksinya masih yang handmade banget gitu, nggak yang kayak pabrik sekarang yang gede, yang waktu influencer pada datang ke situ. Gue inget banget Kompas, gue sampai sekarang pun, sekarang 2024, Kompas udah rada jarang kedengar, karena sekarang hype-nya tuh udah bukan sepatu vulkanisir lagi, ya bener, sepatu running sekarang. Dan Kompas enggak main di skena itu ya. Walaupun sebelumnya Kompas pernah bikin sepatu Velocity ya, tapi ya nggak se-hype itu ya. Teman-teman tahu kan Velocity nggak se-hype itu. Kalau ditanya Kompas masih ingat apa nggak? Ya jelas masih ingat, tapi sekarang udah agak redup karena dia nggak mau ikutin wave, ikutin ombaknya sekarang, apa yang harus diikutin sih. Tahu nggak ada artikel baru Kompas? Artikel baru Kompas. Ya, gue tahu. Kemarin gue sempet mampir ke Instagramnya Kompas, dan mesnya gue suka banget dengan artikel terbarunya Kompas, karena di situ ada 3 artikel berbahan denim semua. Yang satu patch kalau nggak salah, yang satu oval, yang satu garis-garis, apa sih namanya kalau denim garis, gue atau lupa namanya. Dan itu bagus-bagus semua tuh denimnya wash kalau nggak salah ya. Di situ dia juga kasih tahu proses pembuatannya, di videonya tuh ada teasernya gitu. Dan di situ yang paling gue suka adalah di artikel yang waffle, karena yang waffle itu dia ada hand touch-nya, human touch-nya ada, karena tuh satu persatu tuh diamplas. Jadi ya mungkin nggak bakal sama dari pair satu ke yang lainnya. Bahkan untuk pair kanan kiri itu pasti beda. Itu yang gue suka. Artikel apa yang paling disukai? Artikel Kompas yang paling gue suka banget, jujur gue suka banget artikel Kompas yang Jason Ranti. Slip-on Jason Ranti gue suka banget karena di campaign-nya, di promosinya itu menarik banget. Parah menarik banget, itu bagus banget, gimmicknya tuh bagus. Jadi tuh
setiap sepatu bakal berbeda-beda. Bahkan kanan kiri tuh beda. Karena itu tuh diambil potongan dari kayak lukisannya gede nih, lukisan gede Jason Ratti misalkan. Nanti itu diambil part-partnya dan dibikin upper sepatu. Jadi tuh nggak bakal sama, di bagian-bagiannya tuh nggak bakal sama. Kanan kiri tuh beda. Apalagi kayak yang lain-lain. Di situ waktu itu seinget gue ada 7 atau 8 ya, 8 lukisan ya. Gak tau deh gue inget berapa lukisan gitu. Dan itu tuh hype banget waktu itu, bagus dan promosinya tuh keren. Dan itu adalah sepatu kemas pertama gue. Ya, sepatu kemas pertama gue, Kompas Slip-On Retrograde Jason Ratti. Gue punya itu yang kalau nggak salah yang R3 kalau nggak salah, yang warnanya agak biru-biru gitu. Itu artikel Kompas yang paling gue suka. Punya kompas apa aja? Retrograde Slip-On yang Jason Ratti pertama gue beli. Yang kedua gue beli second kalau nggak salah, iya second, kompas vintage yang ada warna mustardnya itu ya, mustard itu gue punya. Itu yang depannya itu kayak dagu Thanos, itu gue punya satu yang warna kuning, masih ada, kalau ini masih ada. Itu gue punya untuk kebutuhan konten, untuk compare sama Ventela waktu itu. Itu dua kompas itu sih yang gue punya. Karena untuk seri-seri lainnya kayak yang Gezel biasa itu gue kurang suka, karena ya terlalu basic aja nggak sih. Kalau yang seri vintage kan bahannya pun bagus, yang bahannya linen, bukan linen, katun twill yang vintage, katun twill. Dan di bagian dagu, di bagian uppernya tuh pakai di bagian bumpernya tuh pakai foxing bumper tuh dagu Thanos. Itu bagus, menarik, gue suka, makanya gue beli itu walaupun second ya, karena waktu itu udah jauh rilisannya dan akhirnya gue dapet second, tapi masih good lah. Harapan untuk Kompas. Harapan untuk Kompas oke sih, udah work, udah jalan, bahkan kreatif direkturnya ya udah bisa keluar negeri sana sini, nongkrong dengan orang-orang hebat. Menurut gue udah jalan, udah keren, udah bisa gandengan terus sama Bank BCA. Apa yang harus diharapin? Ya harapannya mungkin dia bikin artikel baru, running shoes lah ya, running shoes yang proper, karena yang Velocity menurut gue nggak terlalu proper, kayak yang B aja gitu, kayak ya dia cuma pengen improve aja gitu. Padahal sih ya gitulah pokoknya. Harapannya Kompas bikin sepatu baru, running shoes, ikutin wave yang sekarang, running shoes yang proper, udah gitu aja harapannya. Artikel Kompas yang paling gak disuka. Artikel Kompas yang paling gak gue suka, Kompas yang seri linen kalau nggak salah, linen ya, yang di bagian outsole itu ada kayak serabut-serabut linen itu, dan bahannya juga linen. Itu menurut gue agak kurang, karena perawatan linen itu cukup susah, apalagi di baju aja susah ya. Kalau udah nyerap kotoran tuh agak susah dikeluarin, karena kan dia bahannya tuh linen kan kayak rongga-rongga gitu ya. Jadi kalau udah masuk ke situ agak susah ngeluarin kotoran. Apalagi di sepatu yang udah di bawah gitu, udah pasti dia posisinya di bawah. Itu bakal banget sih. Oh iya, sama satu lagi yang gue paling gak suka, yang Roro Kidul, pernah inget gak episode itu? Yang Ratu Pantai Selatan itu menurut gue nggak banget sih, kayak apa ya, kayak slip on sih, oke, slip onnya oke, gue suka sepatu slip on, kayak ya kurang aja pokoknya, kurang. Ya udah gambarnya kanan kiri sama, bahkan dia tuh nggak mirroring gitu ya gambarnya, jadi kayak madep sini ya madep sini. Itu secara desain jelek, dan secara warna menurut gue bagus. Yang gambar pensil kemarin tuh yang belum lama rilis, yang gambar pensil gue juga terlalu suka. Ya itulah sepatu Kompas yang kurang gue suka. Sepatu Kompas apa yang lagi diincar? Gak ada sih, gak ada sepatu Kompas yang pengen gue mau beli, itu gak ada. Sebenarnya ada sepatu Kompas Velocity yang warna olive, gue suka. Gue pikir waktu itu kenapa gue suka, karena gue pikir
kayaknya sepatu ini bisa dibuat diajak lari ya, diajak untuk lari ringan gitulah, lari jalan cepet lah, bukan lari, jalan cepet. Tapi setelah banyak review yang apalagi Velocity 1 itu banyak yang kakinya sakit, lecet. Gue liat review konten kreator lainnya juga ya sepakat bilang kalau yang V1 itu agak kurang, nggak nyaman. V2 katanya lebih baik lah daripada V1, tapi ya nggak senyaman itu. Kalau untuk running mending cari brand lain katanya gitu. Ya gue sempet pengen mau beli yang Velocity karena gue suka secara looknya gitu, chunky, kayak different aja, beda gitu dari Kompas yang sebelum-sebelumnya yang vulkanisir. Tapi ternyata itu nggak cukup proper untuk lari. Apalagi ada gimmick yang plate karbonnya itu yang cuma gimmick doang ya, jadi makin kayaknya enggak deh. Mungkin next nanti ada artikel baru yang lebih proper. Dan kalau sekarang ini ya, kalau ditanya pengen Kompas apa ya, itu yang artikel baru yang denim, karena gue juga lumayan suka denim yang waffle tuh yang kotak-kotak itu gue suka karena menurut gue bentuknya bagus, detailnya bagus, menarik, itu gue suka. Kasih dong kata-kata untuk Kompas. Kata-kata apa buat Kompas ya? Kompas udah cukup oke sih, walaupun dia masih tetap pede dengan yang dia punya sekarang, padahal temennya tuh udah pada lari, dia tuh masih jalan aja. Brand-brand lokal yang lainnya udah pada lari ya, kayak Brodo, Geoff Max itu udah sprint parah itu. Brodo punya artikel baru, running shoes, sedangkan Kompas masih gitu aja. Ya pengennya ngomong, udah cok, lu jangan terlalu nyaman karena sekarang wave-nya tuh lagi sepatu running. Ayolah bikin sepatu running, kayak gitu pengen ngomong. Tapi ya kita masing-masing punya keunikan sendiri. Ya mungkin si Kompas mau yang gitu-gitu aja. Tapi enggak sih menurut gue, dengan dia bikin Velocity aja dia pengen ngasih tahu kalau gue tuh nggak cuma bikin sepatu vulkanisir, gue tuh juga pengen improve. Tapi ya mungkin dia belum nemu desain yang bagus. Karena emang kalau kita lihat dari brand sesepuhnya kayak Vans, Converse, dia juga udah punya sepatu lari ya. Ingat, dia juga punya sepatu lari. Itu sih pengen ngomong itu aja ke Kompas. Jangan terlalu nyaman, jangan terlalu sombong. Ya ikutin lah wave-nya. Dan harganya kalau bisa, nggak bisa sih. Kalau harga mah ya masing-masing, kita kan nggak tahu harga. Kalau gue orang awam, gue nggak tahu harga produksinya tuh, nggak tahu berapa. Ya mungkin harganya mahal, dari bahan-bahannya tuh mahal, jadi dia harus jual dengan harga mahal. Yang tahu harga PPH produksi kayak gitu ya Sword Police tuh dia tahu harga PPH-nya berapa. Mungkin PPH apa sih? HPP-nya berapa? Mungkin dia tahu. Dan apakah itu terlalu banyak mengambil untung atau itu udah mepet untungnya atau jual rugi, kan nggak tahu. Ya udah gitu aja sih untuk kata-kata untuk Kompas ya.